Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini diambil dari Mazmur 11. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, adakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama belajar dari apa yang disampaikan pemazmur pada Mazmur nomor 11 ini. Pembelajaran yang pertama yaitu berkaitan dengan satu keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahan berhadapan dengan Tuhan yang adil, Tuhan yang suci, Tuhan yang benar. Kita tidak mungkin memberontak dengan kekuatan kita, karena kita ciptaan, kita terbatas, terlebih lagi kita orang berdosa. Artinya adalah kebodohan dan kesia-siaan kalau ada manusia yang melawan Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan. Karena yang dihadapinya adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang memberi hidup kepadanya. Karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu mengintrospeksi diri. Apakah di dalam kehidupan kita ini, kita tetap setia di dalam kesetiaan Allah, mengandalkan dirinya, dan berteduh di dalam kehidupan ini kepadanya. Tentu ada banyak orang yang menganggap sepi segala didikan Tuhan. Tetapi ketahuilah, Tuhan yang ada di bait-Nya yang kudus, Tuhan yang bertakhta di surga, adalah Tuhan yang tidak membiarkan kekerasan. Tuhan menghukum orang-orang fasik dan orang-orang yang melakukan kekerasan. Pembelajaran yang kedua adalah Tuhan memperhatikan tiap perbuatan kita, baik masih di dalam pikiran maupun yang sudah terlaksana di dalam perbuatan. Tuhan mengamat-amati dengan jeli, dengan cermat tiap-tiap individu yang ada di bumi ini. Tidak ada satupun yang ditinggalkan atau diabaikan untuk diperhatikan. Diperhatikan dengan dua hal yang bisa kita pelajari dari pasal 11 ayat 5 ini, yaitu menguji. Ini hal yang paling perlu untuk kita mengintrospeksi diri. Tuhan menguji. Siapa yang diuji? Semuanya. Baik orang benar maupun orang fasik. Tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan. Kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Dan kekuatan kita ada di dalam kasih Kristus itu. Ketika kita diuji, kebenaran Kristus, kasih Kristus, karya Kristus yang menebus kita, itulah yang membuat kita layak, berkenan, diterima, tahan uji. Sementara orang-orang fasik, orang-orang yang mencintai kekerasan, orang-orang yang jahat, ketika diuji, akan berhadapan dengan api yang menghanguskan, akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tentunya adalah kengerian, ketakutan, dan hukuman kekal. Pembelajaran-pembelajaran dari Mazmur nomor 11 ini memberikan kepada kita kesadaran bahwa janganlah kita mengandalkan diri sendiri.
Janganlah kita merasa diri bisa mengerjakan ini dan itu karena kekuatan sendiri. Karena Tuhan menguji hati. Tuhan memperhatikan kita. Orang lain bisa jadi tidak pernah peduli dengan kita. Orang lain bisa jadi meremehkan, melecehkan kita. Tetapi Tuhan perhatikan kita. Karena itu bersandarlah kepada Tuhan yang setia mengamat-amati kita dan setia menopang kita. Dialah tempat perlindungan kita untuk selama-lamanya. Tuhan menolong saudara dimanapun berada. Amin.